Jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan di hari ke-10 operasi SAR yang tenggelam di perairan Selat Bali. Jasad berjenis kelamin laki-laki yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya itu langsung dievakuasi ke Pelabuhan Rakyat PUM untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi. Dan ini merupakan kali kedua tim SAR gabungan menemukan jenazah yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam Rabu pekan lalu di perairan Selat Bali. Setelah menemukan jasad berjenis kelamin laki-laki di perairan Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat pagi. Pada Jumat siang, tim KN SAR Permadi juga menemukan satu jasad lagi di perairan Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Jasad kedua yang ditemukan di perairan Blimbing Sari ini masih menggunakan pakaian berwarna biru dan celana panjang hitam. Ya, seperti apa informasi terbaru kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Yasin Idris. Selamat malam Yasin, apakah sudah ada hasil mengenai penemuan adanya jenazah? Apakah ini juga sudah disebut sebagai jenazah yang merupakan korban KMP Tunu Pratama Jaya, Yasin? Ya, untuk kedua jenazah yang hari ini ditemukan masih dalam proses identifikasi dan tentunya untuk hasil apakah ini bisa dipastikan merupakan penumpang dari KMP Tunu Jaya Pratama masih menunggu kemungkinan sekitar 1 sampai dengan 3 hari ke depan. Nah, kalau memperbarui data soal jumlah korban meninggal sampai dengan hari itu sudah dievakuasi sebanyak 17 korban meninggal dunia, sementara untuk sisa korban hilang masih ada 18 orang lagi yang masih terus dicari. Dan berdasarkan dari 18 orang yang masih hilang ini, maka inilah yang membuat tim SAR gabungan pada sore tadi memperpanjang proses pencarian sampai dengan 3 hari ke depan atau tanggal 14 Juli. Nah, tanggal 14 Juli ini dipilih dikarenakan masih banyaknya jenazah yang ditemukan, sebab melihat setiap harinya ini selalu jenazah yang ditemukan, dan ini juga berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. Kemudian untuk status bangkai KMP Tunu Pratama ini juga masih sudah ditemukan titik koordinatnya, namun dikarenakan arus di bawah laut yang cukup kencang sehingga membuat tim penyelam ini kesulitan untuk melakukan videografi dari dalam, begitupun dengan teknologi ROV yang juga tidak bisa sampai ke bawah, sebab tadi pada saat dilakukan untuk mencari data lebih ke dasar laut, ini alat yang digunakan ROV ini baru saja diturunkan tapi sudah terbawa oleh arus sehingga harus diangkat lagi. Begitupun dengan tim penyelam yang sama sekali tidak bisa melakukan penyelaman dikarenakan arus yang cukup tinggi. Tadi hasil dari analisis BMKG mereka menyampaikan arus ini dapat kembali normal ataupun dapat dikatakan aman ini terjadi kisaran antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 21, dan kemungkinan tanggal ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan penyelaman sampai dengan kedalaman yang cukup dalam, sebab untuk saat ini titik koordinat KMP Tunu Pratama Jaya ini di kedalaman 52 km dan ini tidak bisa dijangkau oleh penyelam. Bahkan alat pun sampai dengan saat ini masih terbatas. Dari teknologi yang didapatkan itu hanya foto 3 dimensi berupa ukuran dimensi, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Sementara untuk posisi kapal dalam posisi tegak lurus ataukah terbalik, lambung kanan atau kiri yang di bagian atas ini masih belum bisa diketahui. Sementara untuk KNKT melakukan analisis ini harus mengetahui terlebih dahulu posisi kapal di dasar laut seperti apa. Nah, ini adalah beberapa kesulitan. Untuk itu tadi dalam proses evakuasi yang akan dilakukan besok juga akan melibatkan semua stakeholder, baik itu kapal TNI AL, kemudian kapal KNKT dan juga Polri yang juga ikut membantu dalam penyisiran di darat untuk menemukan jenazah baiknya di perairan Banyuwangi ataupun di perairan Selat Bali seperti itu, Vena. Terima kasih Yasin Idris mengabarkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.